Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, jumpa kembali bersama saya Ilham Pradipta di Insight Andalus. Nah, di episode kali ini alhamdulillah kita kedatangan orang tua wali santri. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu orang tua dari santri yang bersekolah di Al Andalus. Tapi sebelum itu buat ayah bunda yang pengen nonton ini sampai habis ya, dan biar nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe channel YouTube Andalus TV dan juga aktifkan notifikasinya, serta klik like, komen, dan juga share video ini kepada ayah bunda yang lainnya, karena insya Allah moga-moga ya, insya Allah ya, saya yakin sih video ini bermanfaat juga buat ayah bunda lainnya yang masih butuh keyakinan atau dorongan ingin menyekolahkan anaknya di Al Andalus. Nah, di samping saya udah ada Bapak Surwanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Siap. Nah, beliau ini hadir ke sini karena sedang ada acara wisuda, takrim 30 juz ya Pak? Anak Bapak 30 juz hafal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Pak? Alhamdulillah, tabarakallah. Luar biasa seneng ya. Seneng Pak ya? Eh, Bisa jadi terharu juga deh Pak. Iya, nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kami. Allah kasih kemudahan anak kami yang bisa menghafal 30 juz. 30 juz. Dan ini kan berarti wisuda kayak mutkin gitu ya, Iya. yang diuji, yang dites sama Kemarin terakhir dari Kemenak ya Pak? Kalau Kemenak nggak ya, salah. di Taman Mini. Di tahun ini ya. Jadi mutkin 30 juz ya Insya Allah. Allah, Luar biasa. Maksudnya langsung kebayang-bayang di surga, di akhirat, mahkota gitu Pak. Insya Allah. Tapi awalnya gimana sih Pak ceritanya Bapak bisa masukin anak Bapak ke sini? Awal mula. Ya, sebelumnya sih kita kan ketika anak-anak udah menginjak SD itu mau SMP kan kita tetap untuk masalah pendidikan kita selalu Komunikasi sama istri itu Pak. istri. Perlu. Rencana kita mau sekolah di rumah atau mondok. Nah, ini akan kita sepakat mondok. Oke. Kita sudah survei dari kelas 4 itu kita udah survei. Oh, dari 4 SD udah survei? Survei ke macam-macam pondok lah. Misalnya bulan ini ke pondok A, bulan B ke pondok B, terusnya sampai kelas 5. Nah, sampai kelas 5 itu semester 2 udah harus punya pilihan nih di antara yang udah kita survei nih. Waktu itu kriteria ada 2 pondok, akhirnya kita koordinasi juga sama anaknya, komunikasiin nikah, kita udah survei semua pondok. Tinggal yang ngurusin tinggal 2 nih, pilih mana. Oke. Sembari kita itu kan nggak diserahkan semua ke anak kan. Kita Cepat Bapak ngasih pilihan, yang ini bagus nih. Kalau Bapak sih lebih cocok kamu di sini gitu. Seperti itu. Oh iya. Saya nggak sepenuhnya pondoknya ya. Akhirnya alhamdulillah kita jatuh ke Andalus. Karena pertimbangannya secara tempat dia luas. Tidak terkungkung seperti kayak pesantren lain itu kan kayak Gedung, pagar, tembok ya. Kalau ini kan seperti bebas gitu loh. Bisa mengeksplor luas dari matam ke masjid ke kelas itu kan banyak gerak lah santri gitu intinya. Jadi secara mungkin suasana lebih nyaman di sini gitu ya. Oh, Masya Allah. Sebentar, ini untuk anak yang sekarang namanya tadi Abdullah Salman Al Faruq kelas 12. Ini anak anak 2. Anak pertamanya di sini juga? Muhammad Syekal Abdullah ya. Di sini juga, Pak. Berarti ibaratnya Bapak dari anak pertama udah nyari ini, cocok langsung 2. Nah, otomatis kan Anak dua ikut. Suka ketika jam berkunjung kakaknya kan sering ikut. Anaknya yang kedua. Nah, lama-lama kan terbiasa dengan lingkungan sini dan sama ustadz sini udah pada kenal hampir semuanya. Jadi kenal semuanya. Iya. Seperti rumah sendiri jadinya kalau di sini. Jadi lanjut sini aja deh. Sini. Jadi udah nggak perlu survei lagi ya. Bapak nggak perlu ngulang proses pada saat yang anak kedua ini SD survei udah sini aja gitu. Berapa putra putri Pak? 3 putra. 3 putra. Yang terakhir? 3 terakhir kelas 7. Di sini? Di sini. Di sini juga? Ya Allah. Masuk kemarin 3. Berarti yang pertama juga juz 30? Enggak. Enggak, berarti yang kedua. Yang ketiga insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Kalau yang pertama sekarang lulus kemana Pak? Sekarang di Universitas Nasional di Pejaten. Oh iya. Kenapa milihnya di situ kalau boleh tahu Pak yang pertama? Kenapa nggak ke Mesir atau ke Madinah? Atau Bapak nggak mau jauh banget gitu? Kan setiap anak tuh passionnya beda-beda. Oh, tetap ke anak ya. Kan ketika dia udah usia SMA itu kan udah bisa memilih. Secara passion dia udah punya nih, mau di dinia atau di umum.
Ya kita selama itu positif, orang tua cuma bisa mendorong, kasih semangat. Waktu tes di beberapa kampus negeri gagal, mau nunggu tahun depan lagi. Kelamaan mungkin. Kelamaan tembang umur ya udah. Ambil jurusan apa? Passion apa Pak? Kalau boleh tahu yang pertama Pak? Ilkom sekarang. Oh, Ilkom. Ilmu komunikasi. Tadinya kan di teknik industri nggak masuk. Kalau yang kedua ini rencana Ustadz kayaknya nih. Arahan Bapak maksudnya atau dari anak keduanya? Kalau gini sih Mas, kalau kita nyekolahkan anak itu di pondok itu tidak harus jadi ustadz. Ini nih orang tua perlu tahu nih. Sehingga kalau kita prinsipnya sepenting secara pondasi tauhid kan yang penting. Ya. Dia benar. Jadi Bapak menempatkan atau ketika anak ini ada di manapun Bapak tenang gitu karena udah paham gitu. Secara tauhid dia benar, secara ibadah dia benar. Selebihnya dia mau jadi teknisi, jadi pilot, jadi apa, misalnya. Kami tidak menekankan kamu harus jadi ustadz, enggak benar. Yang penting passion. kamu harus bertauhid, manhaj yang benar. Nah, itu dia berarti. Adapun profesi mah urusan belakangan lah gitu. Itu kan Allah dunia. udah jamin rezeki anak kita. Yang penting kita ada usaha, dia usaha tidak malas, insya Allah ada jalan. Masya Allah. Kalau ibu sama ibu berarti kesini? Sama ibu. Sama ibu. Sama istri, sama mertua. Oh mertua juga? Oh iyalah. Jadi pengen cucunya. Ya berarti kalau dari Pak Surwanto sendiri untuk anak-anak aman lah ya. Yang penting fondasi udah tertanam, udah kuat, tauhid, akidah, mau Akidah jadi benar, benar, tauhid gitu ya. Tauhid. Itu yang paling utama gitu ya. Udah belajar dulu di sini 6 tahun ya Pak dari SMP kan. Tiga-tiganya tuh semua. Ya. Perasaan Bapak, jangan Bapak deh, kalau Bapak kan masih kuat. Ibu deh, perasaan Ibu gimana Pak? Ini kan SD langsung pindah rumah gitu jatuhnya. Ya kalau ibu sih pasti perasaannya kan lebih halus ya. Lebih sedih ya berarti? Masa-masa terberat mondok itu adalah 6 bulan pertama itu. Itu masa berat buat semuanya. Yang biasanya ada anak di rumah. Anaknya dia harus biasa bersabar dengan aktivitas pondok, dia antri, papa antri, makan, kamar mandi ya kan. Ibunya secara emosional kan ya selama ini diasuh, tiba-tiba ketemunya sebulan sekali, 2 minggu sekali kan, pasti manusiawi lah akan berat. Terus Bapak cara untuk meyakinkan ibu itu gimana Pak? Menguatkan ibu itu gimana? Ya artinya ini kita tujuan kita memiliki anak kan, anak itu kan amanah. Ya kan? Kita akan bakal ditanya tentang semuanya kan. Nah, ini adalah usaha kita untuk memahamkan anak terhadap agama. Walaupun anak masuk pondok tidak menjamin anak itu soleh. Tapi ini bentuk usaha kita biar anak kita soleh. Iya. Maksudnya itu. Setidaknya ada mindset dulu masuk pondok belum tentu soleh. Belum tentu. Apalagi kalau di kalau umum, apalagi gitu. Karena itu bentuk murni karunia dari Allah dan usaha dari kita orang tua dan anak sendiri. Ya, Semua harus kolaborasi. Sebagus apapun Ustadz, kalau anaknya nggak support ya berat juga. Iya. Artinya inilah bentuk kita nanti pertanggungjawaban kepada Allah ketika ditanya tentang pendidikan anak, ya kita udah ikhtiar semaksimal mungkin. Mungkin. Adapun yang kasih solehan Allah. Ya. Dan tetap berdoa dan minta kepada Allah ya dari. Tapi kan doa orang tua insya Allah Pak makbul Pak. Mudah-mudahan ya Pak. Buktinya? Insya Allah. Saya apa ya kayak ngebayangin tuh ke anak saya gitu. Maksudnya jadi orang tua yang bisa mendidik anak 30 juz, mungkin gitu ya. Terus karena itu kan apa ya? Karena kalau saya pribadi kan mikirnya kalau punya anak itu gimana nanti ketika di akhirat kita diminta pertanggungjawaban. Yang pertama kan gimana cara kita, yang kedua gimana anak itu bisa memberikan membantu menolong kita gitu pada saat di akhirat gitu ya. Ini luar biasa. Dan memilih pesantren juga memang harus teliti ya Pak ya. Dan sabar. Makanya tadi Bapak dari kelas 4 SD udah nyari. 2 tahun Bapak nyari tuh. Setahun lebih lah Bapak nyari berarti ya. Luar biasa. 2 tahun Mas dari kelas 4. Dari kelas 4 2 tahun ya sampai kelas 6 ya. Dengan banyak pertimbangan, doa, istikharah mungkin gitu ya. Cari informasi dari orang-orang yang masuk pesantren tersebut.
Yang paling Bapak happy ketika anak atau Bapak memutuskan buat mendorong anak-anak masuk Andalus tuh di bagian mananya Pak selain fasilitas tadi? Anaknya nyaman. Anaknya nyaman. Nah, yang penting. Sebagus apapun kalau anaknya nggak nyaman di sekolah tersebut, Oh. yang penting ketika kita masuk nyaman nggak kak, dek, nyaman Mi? Ya udah. Yang bikin mereka nyaman karena gede aja kali. Selama pesantren itu manhajnya benar, Iya. bermanhaj salaf, udah. Anaknya nyaman, sudah. Udah gitu. Oh. Adapun nanti kekurangan kayak hal-hal yang lain kayak makan itu kan ini salah satu bentuk Survival. survival. Iya, iya, Kamu iya. laki-laki bakal jadi pemimpin. Iya, 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 iya. Harus survive. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Pak Surwanto nih, terima kasih berkesempatan ngobrol-ngobrol sih sebentar. Karena kita nggak bisa lama-lama nih, Bapak Ibu ya, karena ada acara wisuda. Jadi Bapak juga harus hadir ya, melihat prosesi wisuda. Siapa tadi putra Bapak? Abdullah Salman Al-Faruq, kelas 12, sebentar lagi lulus. Insya Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan juga buat lanjut ke universitas yang dituju ya. Dan sebelum tutup Pak, biasanya saya minta closing statement buat yang nonton Bapak. Silakan Bapak, kameranya di sebelah sana Pak. Ya, terima kasih saya ucapkan pada para asatid Al-Andalus yang telah mendidik anak-anak kami. Semoga Andalus makin maju, makin berkembang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Pak Surwanto. Dan buat para orang tua juga ya, ayah bunda yang ada di rumah yang lagi nonton video ini, kalau misalnya pengen tahu gimana untuk memasukkan putra-putrinya ke Al-Andalus, saya taruh di bawah nomor telepon admin. Terus juga kalau mau ngatur waktu konsul atau visit ke sini bisa langsung ke nomor itu. Nah, buat ayah bunda yang biar gak ketinggalan video-video menarik dari Al-Andalus TV, pastikan juga subscribe channel YouTube ini dan juga aktifkan notifikasinya, serta like, komen, dan share video ini. Moga-moga ada kerabat ayah bunda yang putra-putrinya bisa masuk di Al-Andalus. Mungkin itu saja, saya Ilham Pradipta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.